Oke teman-teman, tentu saja teman-teman sudah mengetahui bahwa di sekitar kita banyak sekali terdapat bakteri, tetapi kita tidak dapat melihatnya secara langsung, melainkan melalui mikroskop. Karena pada umumnya ukuran bakteri berkisar antara 0,5 mikrometer sampai dengan 5 mikrometer. Oleh karena itu, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu bakteri? Jadi teman-teman, bakteri itu merupakan mikroorganisme bersel satu dan termasuk ke dalam kelompok prokariota, artinya tidak memiliki inti sel dan dapat dilihat melalui mikroskop. Nah teman-teman, sebelum masuk ke materi, diawali ini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stefanus Lowo dengan NIM 25070100039 dari kelas 2C semester 2 program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Oleh karena itu, ayo kita masuk di penjelasan materi tentang klasifikasi bakteri. Untuk mudah memahami dasar pengelompokan bakteri, jadi di sini saya akan memberikan gambaran peta konsep dari pengelompokan bakteri tersebut. Perhatikan peta konsep berikut ya teman-teman. Pengelompokan bakteri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama berdasarkan bentuk, yang kedua berdasarkan jumlah dan letak flagel, yang ketiga berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, dan yang keempat berdasarkan karakteristik, sedangkan yang kelima yang terakhir berdasarkan cara memperoleh makanannya. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama berdasarkan bentuk dan pengelompokan bakteri dibagi menjadi 3, yaitu kokus, basil, dan spiral. Nah teman-teman, untuk bentuk yang pertama yaitu kokus adalah bakteri yang mempunyai bentuk bulat atau bujur telur organisme. Kokus bisa hidup dengan sendiri atau disebut dengan monokokus, tapi bisa juga hidup dalam formasi lainnya. Misalnya 2 kokus yang tergabung disebut diplococcus, sedangkan 4 kokus yang berbentuk kotak disebut tetracoccus. Adapun bakteri yang tersusun atas 8 kokus membentuk kubus disebut sarkina. Susunan yang umum dari bakteri kokus ini yaitu rantai bakteri yang disebut dengan streptococcus, dan selain itu terdapat juga formasi yang tidak beraturan seperti buah anggur yang dikenal dengan istilah staphylococcus. Kemudian yang kedua yaitu bentuk basil atau bacillus, adalah golongan bakteri yang berbentuk batang, dan kebanyakan bakteri adalah berbentuk batang tunggal atau istilahnya yaitu monobacillus. Ada juga diplobacillus yang muncul secara berpasangan setelah pembelahan, dan streptobacillus muncul secara berantai. Terdapat juga bakteri bacillus yang pendek dan gemuk seperti kokus yang kita kenal dengan istilah Coccobacillus. Kemudian yang ketiga untuk bentuk spiral. Spiral atau Spirillum adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan tampak seperti spiral. Variasi bentuknya ada vibrio, ini berbentuk jika lengkung kurang dari setengah lingkaran. Kemudian ada spiral, juga berbentuk lengkung, ini lebih dari setengah lingkaran. Dan ada poeceta yang bentuk lengkung untuk berbentuk struktur yang fleksibel. Yang kedua, pengelompokan bakteri berdasarkan jumlah dan letak flagelnya. Flagela atau yang sering disebut dengan bulut cambuk adalah bagian dari struktur sel yang berbentuk batang atau spiral dan terletak pada dinding sel dan memiliki fungsi sebagai alat gerak pengelompokan. Berdasarkan flagel tersebut diantaranya yaitu yang pertama ada amfitrik, yaitu terdapat 1 flagela di setiap sisi. Yang kedua ada peritrik, yaitu terdapat flagela di seluruh bagiannya. Yang ketiga ada atrik, ini yaitu tidak memiliki flagel pada setiap sisi. Yang keempat ada monotrik, yaitu terdapat 1 flagel di salah satu sisi. Dan yang kelima ada lophotric, yaitu beberapa flagel di salah satu sisi. Kita masuk yang ketiga, pengelompokan bakteri berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Berbeda dari makhluk hidup lainnya yang membutuhkan oksigen, ada beberapa jenis bakteri yang bisa hidup tanpa oksigen. Bakteri jenis ini disebut dengan bakteri anaerob. Meski begitu, tetap ada jenis bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidup atau sering disebut dengan bakteri aerob.
Salah satu contoh bakteri aerob adalah bakteri nitrifikasi yang akan mengubah amonia menjadi nitrat. Sedangkan contoh bakteri anaerob adalah bakteri mikrofokus denitrifikan yang dapat merombak senyawa menjadi metan. Kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel. Cara pengelompokan bakteri berdasarkan karakteristik dinding sel dikenal oleh Hans Christian Gram pertama kali melalui pewarna Gram. Pada pengelompokan ini, bakteri dibedakan menjadi 3, yaitu bakteri Gram negatif, bakteri Gram positif, dan bakteri tidak berdinding sel. Yang pertama, bakteri Gram negatif adalah bakteri yang memiliki lapisan peptidoglykan tipis dan dinding sel mampu menyerap warna merah. Contohnya adalah bakteri bergenus Streptomyces, Streptococcus, dan Mycobacterium tuberculosis, serta lain-lain. Yang ke B, yaitu bakteri Gram positif, merupakan bakteri yang memiliki lapisan peptidoglykan tebal dan dinding selnya mampu menyerap warna violet. Contohnya adalah bakteri ungu, Enterobacteria, Vibrio, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada bagian C, sama seperti namanya, bakteri tidak berdinding, berarti tidak memiliki dinding. Contoh bakteri bertipe ini adalah bakteri Mycobacplasma. Dan yang kelima, yang terakhir, ada kelompok bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan. Bakteri terbagi menjadi 2 berdasarkan kemampuan memproduksi makanan tersebut. Yang pertama ada autotrof dan yang kedua ada heterotrof. Untuk bakteri autotrof, yaitu bakteri yang dapat memproduksi makanannya sendiri. Dan bakteri ini terbagi menjadi 2, yaitu fotoautotrof dan kemautotrof. Dan untuk bakteri heterotrof, yaitu bakteri yang memperoleh makanannya dari organisme lain, bakteri ini terbagi menjadi 2, yaitu bakteri parasit dan bakteri saprofit. Nah teman-teman, itulah penjelasan materi terkait dengan klasifikasi bakteri. Untuk teman-teman yang sudah memberi like serta komen support bagi video saya, terima kasih. Dan semoga materi yang saya berikan bermanfaat bagi kalian semua.